Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 Universitas Negeri Semarang tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rio Andika Dewanta, nomor peserta PPG 2018 003 359 232 dengan nomor induk mahasiswa 239 801 2338. Saya adalah guru produktif TKJ di SMK Canda Birawa Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab tahun 2023 dengan mengambil materi prinsip dan cara kerja mail server menggunakan sistem operasi Debian. Untuk selanjutnya, mohon masukan dan saran agar pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah masuk ruangan semuanya ya? Sudah. Oke. Mohon izin sebelum dimulai pembelajaran hari ini, saya ingin kita bersama-sama ya, sebelum menyelesaikan pekerjaan kita, kemudian melanjutkan aktivitas kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat, berkah untuk kita semuanya. Saya minta tolong untuk salah satu memandu, memimpin berdoa ya. Silakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya ingin memastikan teman-teman Anda sudah hadir semuanya ya. Mohon izin saya lakukan presensi hari ini ya. Oke, saya mulai dari absen yang pertama. Abi Rizky hadir? Hadir, Pak. Adelia Sala? Ahmad Alfian? Ahmad Amtareza? Elsa Cahya Julia Santi? Hadir. Erika Putri Saharani? Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kira-kira Anda masih ingat nggak materi kita yang sudah kita selesaikan sebelumnya? Masih ingat ya? Oke. Materi apa kemarin yang kita berhasil selesaikan? Database server ya. Oke, jadi sebelum database kemarin kita sudah berhasil melakukan konfigurasi DNS ya, DNS server. Untuk apa kemarin DNS server? Untuk menerjemahkan apa? Menerjemahkan IP ke nama domain atau sebaliknya ya. Kemudian kita mengkonfigurasi ya, merancang bangun server database. Masih ingat nggak kira-kira fungsinya database kemarin? Server database. Masih ingat ya? Ya, yaitu untuk apa? Untuk memberikan layanan penyimpanan ya pada server ya. Nah, itu tidak masih ingat ya. Kemudian materi kita hari ini adalah lanjutannya. Nah, kira-kira sebelum kita masuk ke materi kita, saya ingin Anda bisa menjelaskan sedikit tentang kira-kira kalau kita itu saling berkomunikasi dari jarak jauh, kira-kira alat apa yang kita gunakan biasanya ini? Nah, apa? WhatsApp ya? Oh, WhatsApp. So, apa lagi? Telegram. Kemudian apa lagi? Oh, Ilham. Oke, sambil berdiri Mas, silakan sampaikan apa? Surat, Pak. Surat ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Ilham. Jadi kalau kita komunikasi jarak jauh ya, itu menggunakan surat ya. Nah, surat itu ada dua jenis ya, ada dua jenis surat ya. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang bisa membedakan nggak surat tersebut yang biasa kita gunakan sehari-hari kan gitu? Nah, siapa yang sudah pernah menggunakan surat? Pernah Mas ya? Buat apa? Izin nggak masuk ya? Izin nggak masuk. Buat apa lagi? Buat sakit ya. Nah, kalau di kedinasan juga menggunakan surat. Nah, surat
ada dua jenis ya, yaitu yang kita buat secara tertulis ya, konvensional, dan juga surat yang kita buat secara elektronik dengan model digital. Nah, kira-kira ada yang bisa nggak membedakan apa perbedaan surat elektronik dengan surat yang biasa kita gunakan untuk izin tadi? Nah, ada nggak yang bisa bantu jawab? Oke, Dilan ya. Oke, silakan Mas disampaikan apa perbedaannya. Kalau surat elektronik biasanya berbentuk digital, sedangkan surat konvensional berbentuk fisik. Terima kasih, tepuk tangan buat Dilan. Oke, nah kira-kira ini ya, ini tadi kan kita ketemu ya. Jadi kalau kita itu saling berkomunikasi dari jarak jauh kan biasanya kita menggunakan surat ya. Meskipun ada dua model surat yang kita gunakan, ada surat konvensional, kemudian surat yang kita buat dengan secara digital atau secara elektronik. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Ya, ada yang tahu nggak kira-kira kalau kita itu menggunakan surat digital atau yang bersifat elektronik itu keunggulannya apa kira-kira? Kira-kira efisien mana yang konvensional dengan yang elektronik? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Nah, ada yang bisa menjawab? Apa kira-kira keuntungan dari penggunaan surat elektronik? Oke, Mbak, silakan, Mbak. Penggunaan surat digital itu ada lebih cepat pengirimannya, lebih fleksibel penggunaannya, dan lebih terjamin kerahasiaannya, Pak. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Mbak Mel ya. Nah, itu adalah surat yang biasa kita gunakan ya, dan sampai sekarang masih digunakan ya, masih digunakan untuk saling memberikan informasi atau memberikan pemberitahuan yang seperti itu ya. Kalau surat konvensional masih digunakan ya di beberapa instansi, dan kalau kita itu biasanya sering izin atau sakit, tetap kita menggunakan bukti surat. Nah, kemudian tadi kita sudah bedakan ada surat yang sifatnya elektronik atau yang kita bangun secara digital. Nah, keunggulannya seperti yang disampaikan tadi ya, yaitu lebih efisien, kemudian lebih cepat ya pengirimannya ya. Kalau kita pakai surat konvensional kan biasanya kita titipkan teman gitu ya. Kita titipkan teman, kemudian mungkin kita titipkan melalui pos satpam, kemudian kita titipkan orang tua ketika kita sedang tidak masuk sekolah. Ya, itu masih kita gunakan. Nah, yang kita akan hubungkan dengan materi yang kita akan bahas sekarang, yaitu tentang bagaimana kita itu dari segi apa kalau kita belajar ini? Server ya, dari segi server kita kira-kira dalam membangun sebuah server yang dia bisa memberikan layanan surat ya atau surat elektronik. Nah, itu apa kira-kira? Nah, itu nanti yang akan kita bahas setelah ini ya. Nah, mungkin itu ya. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Tidak ada ya? Oke. Nah, kalau tidak ada, mohon izin saya sampaikan pengantar tentang mail server. Nah, ini berkaitan dengan server yang sebelumnya kita selesaikan kemarin ya, yang kita konfigurasi, yaitu tentang database server. Nah, nanti harapannya di materi ini Anda bisa tambahkan ya setelah database server, yaitu tentang mail server. Nah, bisa saya tampilkan ya, saya mohon izin untuk menampilkan apa saja yang nanti kita perlukan dan apa hubungannya dengan materi sebelumnya. Oke, mohon izin saya sampaikan. Oke, sudah terlihat ya Mas Mbak semuanya ya? Sudah terlihat ya? Nah, oke, kita lanjutkan. Ini adalah materi lanjutan dari praktikum yang sebelumnya kita sudah selesaikan ya. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang prinsip kerja mail server. Oke. Nah, ini yang pertama. Nah, yaitu tentang pengertian mail server ya. Sama seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Mail server adalah layanan mail atau surat elektronik yang nanti kita rancang bangun di server kita ya. Oke.
Nah, apa itu mail server ya? Mail server adalah server yang memungkinkan pengguna atau user untuk dapat mengirim dan menerima surat elektronik atau email ya, satu sama lain dalam satu jaringan atau dengan internet ya. Layanan ini menggunakan arsitektur client server, artinya ada aplikasi klien yang mengakses server email. Nah, itu tentang mail server. Kemudian protokol ya. Jadi mail server, jadi ketika kita itu saling berkomunikasi ya sama seperti pada umumnya dalam jaringan. Ketika kita itu tidak bisa saling berkomunikasi dengan orang yang berbeda daerah ya, maka kita perlu sebuah standar aturan untuk kedua pihak itu bisa saling berkomunikasi ya. Ibaratnya kita kalau mau berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda daerah kan perlu bahasa standar ya. Misalkan kalau kita di daerah Jawa, kemudian kita di luar Jawa, itu bisa jadi bahasa daerahnya berbeda ya. Nah, sehingga ketika kita berkomunikasi, kita perlu sebuah aturan yang mengatur bagaimana kita berkomunikasi, yaitu kita analogikan kita menggunakan bahasa Indonesia untuk saling bertukar informasi. Sama di dalam mail server juga seperti itu, ada protokol yang nanti kita gunakan ya, untuk mengatur jalannya komunikasi data yang ada pada mail server. Nah, protokol yang umum digunakan adalah protokol SMTP ya, yaitu Simple Mail Transfer Protocol, itu yang pertama. Kemudian POP3 atau Post Office Protocol 3 ya. Kemudian ada IMAP ya, IMAP Internet Message Access Protocol. Kemudian SMTP ya digunakan sebagai standar untuk menampung data dan mendistribusikannya ke email. Ya, itu fungsi dari SMTP. Kemudian POP3 dan IMAP itu digunakan agar user dapat mengambil dan membaca email secara remote ya. Jadi itu protokol yang digunakan pada mail server ini. Kemudian lanjutannya fungsi dari mail server. Nah, fungsi mail server ini yaitu utamanya adalah sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email. Selain itu mail server ini juga digunakan sebagai aplikasi untuk menginstal email. Nah, kemudian lanjutnya protokol ya, untuk menerima dan mengirim email, mail server memiliki protokol ya. Nah, bagaimana cara mereka bekerja? Nah, ini saya jelaskan di sini. Ada SMTP ya, yaitu Simple Mail Protocol. Simple Mail Transfer Protocol. Nah, protokol transfer surat sederhana. Apakah Anda pernah mendengar nama tersebut? Pernah dengar nggak kira-kira? Pernah baca nggak? Pernah ya, di buku yang kemarin sudah saya sampaikan ada ya, ada protokol itu ya. Kemudian SMTP itu merupakan salah satu protokol standar untuk transmisi atau pengiriman ya. Email biasanya SMTP itu memiliki tugas untuk melakukan komunikasi dengan server untuk mengirim email ya, dari lokal email ke server mail yang Anda terima. Nah, itu fungsinya dari SMTP. Kemudian lanjutannya adalah POP3 ya, Post Office Protocol ya. Nah, ini merupakan protokol merupakan protokol server atau klien, tempat di mana email dikirimkan dari server menuju email lokal ya. Maksudnya adalah ketika Anda menerima sebuah email, maka POP3 akan menerima dan menyimpan. Nah, itu adalah bagaimana email tadi bekerja dan bagaimana Anda itu merancang bangun. Itu ketika Anda melakukan rancang bangun mail server, itu adalah komponen yang Anda perlukan. Nah, kemudian hari ini saya rencanakan untuk menyusun proyek lanjutan dari proyek sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita sudah sampai database server, nanti proyek kita selanjutnya adalah membuat atau merancang bangun ya paket server kita yang memberikan layanan mail server. Nah, ini saya tunjukkan topologinya ya. Kira-kira terlihat sampai di belakang? Terlihat ya. Nah, sampai di belakang ini. Nah, ini adalah topologi yang nanti Anda gunakan ya. Anda lihat ini saya juga berikan sebuah internet ya.
nanti bertujuan untuk update ya, update aplikasinya, atau nanti Anda bisa terhubung ke repositorinya ya. Kemudian di bawah ini adalah server virtual Anda ya. Kita kemas secara virtual sama dengan praktikum sebelumnya yang kemarin sudah DNS, web, database. Hari ini adalah mail server ya. Saya tambahkan mail server ini di mesin virtual Anda. Kemudian di sini ada PC client, yaitu PC fisik Anda ya, PC fisik Anda. Nanti bisa Anda gunakan untuk menguji di tempat duduk Anda ya. Kemudian saya sediakan PC instruktur ini yang ada di depan, dan keberhasilan Anda nanti ketika si pengirim itu berhasil mengirimkan pesan ke penerimanya, dan si penerima nanti juga berhasil membalas pesan yang sudah dikirimkan oleh pengirim. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, kita tetap menggunakan model project ya, model project atau project based learning ya. Nanti kita implementasikan dalam project kita. Sebelum kita lanjutkan, saya mohon izin untuk menampilkan LKPD yang nanti kita akan kerjakan di sini. Oke. Oke. Terlihat ya sampai bawah ya. Sampai belakang. Sampai belakang terlihat ya. Nah, ini nanti di lembar kerja Anda silakan diisikan ya, diisikan nama ya, seperti biasa, kelas, nomor absen, kemudian nanti seperti biasa nanti ketentuan IP yang Anda gunakan untuk server Anda yaitu 192.168.x.xx/nya 28 ya, /28, kemudian X nanti Anda isi nomor absen Anda ya. Nah, sampai sini sudah ngerti ya. Kemudian silakan Anda isikan perhitungan IP Anda, kemudian topologinya sama seperti yang saya tampilkan di presentasi saya. Kemudian untuk server dan klien, IP-nya silahkan gunakan IP yang masuk ke ring Anda sebelumnya ya. Kemudian karena Anda sudah berhasil config DNS sebelumnya, maka untuk hari ini sempurnakan dengan penyelesaian di bagian mail servernya ya. Nah, jadi keberhasilan Anda nanti diukur dengan 3 ini ya, yaitu ketika dari PC instruktur nanti bisa memanggil mail server Anda dengan domain ini ya, domain mail.smk /bisa /absen. Oke, saya ulangi ya. Jadi keberhasilan Anda nanti akan diukur dengan ketercapaian ini ya. Yang pertama yaitu mail server Anda bisa dipanggil dari browser PC instruktur dengan mail.smk/bisa /absen.lokal. Ya, misalkan absennya 14 berarti mail.smk/bisa/14.lokal. Kemudian sudah masuk, ketika sudah masuk berhasil, ada 2 user ya, minimal 2 user ya ketika mengirim dan menerima, silakan nanti kasih nama ya. Kasih nama sesuai dengan yang ada ketentuannya. Jangan dikasih angka ya. Nah, Anda buat 2 user yang nanti bisa login ke web mail Anda. Nah, kemudian yang ketiga, pastikan kedua user tersebut dapat mengirim pesan dan menerima pesan. Jadi keberhasilan Anda nanti dianggap selesai, dianggap tuntas ketika 2 user itu bisa login, kemudian bisa saling mengirim dan menerima pesan. Oke, mungkin itu ya. Nah, kira-kira untuk menyelesaikannya, nah saya perlu berkomunikasi ya, berkomunikasi. Kira-kira kalau kita menyelesaikan ini berapa lama yang diperlukan waktunya? Berapa? 3 jam ya, 3 jam selesai ya, karena kita melanjutkan ya. Nah, harusnya 3 jam kita bisa selesaikan. Oke, terima kasih. Setelah ini akan saya bagikan LKPD yang sudah saya siapkan. Kemudian sebelum saya bagikan, kira-kira ada pertanyaan dari materi yang tadi saya sampaikan? Ada pertanyaan? Oke, Mas Faisal ya. Oke. Silakan Mas. Sebelumnya izin bertanya.
Semisal kita membangun mail server menggunakan aplikasi selain yang Bapak jelaskan, boleh tidak Pak? Terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Faisal ya. Jadi, bolehkah kita menggunakan aplikasi selain yang ada di lampiran materi saya tadi ya? Nah, boleh nggak kira-kira? Boleh ya, boleh asalkan support dengan sistem operasi yang Anda gunakan ya. Jadi prinsipnya keberhasilan Anda nanti tercapai ketika dua user yang Anda buat bisa saling bertukar informasi. Ya, itu. Terima kasih Mas Faisal. Kemudian ada pertanyaan lagi? Satu sebelum kita melanjutkan pekerjaan kita. Apakah kita bisa menambahkan lebih dari 2 user? Oke. Jadi pertanyaannya dari siapa? Mbak Cindy ya. Nah, apakah kita bisa menambahkan atau membuat lebih dari 2 user email gitu ya? Mail ya. Bisa nggak kira-kira? Bisa ya. Nanti Anda bisa membuat lebih dari 2 ya, lebih dari 1, lebih dari 2 itu bisa ya. Nah, untuk menambahkan usernya. Nah, kemudian ada lagi? Kalau tidak ada, mohon izin saya menyampaikan lembar kerja peserta didik Anda. Nanti silahkan sambil saya bagikan, silahkan Anda nyalakan lagi monitornya, kemudian Anda starting ya virtual mesin Anda, silahkan nanti sambil kita memulainya ya, biar running. Oke. Ambil satu taruh belakang. Ada yang belum mendapat? Sudah. Yang bagian timur? Sudah nyala ya? Virtual mesinnya sudah nyala ya? Nah, oke, sebelum dimulai, ini sedikit saya tambahkan video yang sudah saya siapkan untuk menyempurnakan bagaimana nanti Anda konfigurasi pada mail server Anda ya. Oke, mohon izin saya sampaikan ya. Kemarin sudah sampai database ya? Oke. Berarti sudah selesai, tinggal melanjutkan. Dahulu pada Raspberry-nya, kemudian lakukan instalasi Postfix dan Wavecode. Pada langkah ini langsung saja ikuti tutorialnya. Dan bagian ini ubah menjadi domain DNS yang akan digunakan untuk OnCube. Kemudian klik yes. Selanjutnya kita melakukan di configure Postfix. Klik IP mesin OnCube ini menggunakan static. Kemudian pada bagian IP-nya ditambahkan address, network, sama. Oke, sudah ya. Nanti keberhasilan Anda ketika 2 user yang Anda buat tadi dengan tim Anda ya, nanti bisa saling mengirim dan menerima pesan. Oke. Oke, silakan bisa dikerjakan ya. 3 jam selesai ya. Oke, silakan bisa dilanjutkan. Config and run cube ada. Ini sudah jalan, terus IP sesuai 10 absensinya ya. Iya. Oke. 10 absensinya /28 ya. Domain yang ada di ketentuan ya. Nah, ada beda ya sedikit ya dengan yang kemarin ya. Nah, ini kenapa nggak muncul, Pak? Nggak muncul, berarti ada protokol yang tidak berjalan sempurna di situ. Ya, dari 3 protokol tadi coba dicek. Nah, karena saling terkait itu, Mas. Ada yang sudah selesai? Saya, Pak. Tim saya, Pak. Oke, silakan. Silakan maju ke depan, Mas. Kita cek dari PC instruktur. Nah. Kemudian saya minta tolong sampaikan hasil kerjanya, Mas, ke teman-teman. Ya, tepuk tangan dulu buat Mas Abi dan Dava ya. Ini silakan ditampilkan hasil kerjanya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang kita kerjakan hari ini. Di sini tim saya terdiri dari 2 orang, yaitu saya dan Dava nanti sebagai yang menjalankan atau yang mempraktekkan sistem, dan saya yang menjelaskan. Di sini hari ini kita membuat atau praktikum tentang mail server. Nah, saya membangun mail server itu menggunakan 3 aplikasi, yaitu menggunakan yang pertama adalah Postfix, yang kedua adalah DevCode, yang ketiga adalah Roncap. Postfix sendiri adalah My Transfer Agent Free dan open source. Lalu setelah itu DevCode. DevCode adalah server mail yang berbasis IMAP dan POP3, open source untuk sistem Linux dan Unix. Lalu Roncap adalah email client yang berbasis IMAP dan berbasis web, atau yang dijalankan di dalam web. Lalu saya melakukan konfigurasi di dalam aplikasi tersebut. Yang pertama adalah yang saya lakukan menginstal Postfix dan DevCode. Setelah saya menginstal aplikasi tersebut, saya melakukan konfigurasi kepada Postfix, yaitu yang pertama adalah setelah selesai menginstal, saya membuat direktori. Yang pertama kita masuk menggunakan user mail yang sudah kita buat tadi, yaitu mail.smk.bisa.absen.lokal domain. Yang sudah mail.smk.bisa.absen.lokal yang sudah ada di lembaran yang dibagikan oleh Pak Rio tadi. Lalu kita login ke user yang sudah kita buat. Ini login ini kita pakai add user yang di config add user pertama yang masih di aplikasi DevCode. Jadi kita pada saat add user DevCode tadi digunakan untuk login di awal ini. Nah, setelah ini kita masuk, kita bisa kirim pesan. Nah, kita kasih tujuan kemana kita mengirim pesan, yaitu dengan user yang sudah kita buat di Roncap tadi. Yang saya bicarakan itu tujuan untuk mengirim kita, yaitu tadi sudah saya bentuk, sudah saya buat. Nah, Dava dengan subjek, kita bisa kasih subjek apa yang kita ingin kirimkan dan isinya apa. Seperti subjeknya jadwal, nah di dalamnya baru diisi jadwal Senin, Kamis, itu bisa. Lalu send. Nah, untuk mencoba ini kita bisa menggunakan satu PC, setelah itu kita bisa logout dan masuk ke akun lain, atau kita tambah tab. Nah, ini sudah masuk. Untuk membalas kita bisa balas lewat atas. Ada panah kembali. Kita bisa langsung balas dan kita bisa cek di akun sebelumnya.
Nah, ini sudah masuk. Halo juga. Oke. Sampai sini penyampaian dari tugas saya yang sudah saya kerjakan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya buat Mas Abi. Ya, ini sudah berhasil ya, sudah berhasil. Jadi kedua usernya sudah saling bisa mengirim informasi dan menerima ya, kemudian memberikan balasan. Nah, oke, terima kasih kepada Mas Abi dan Mas Dava ya. Ada lagi yang sudah selesai? Oke, silakan Mas. Di bawah LKPD-nya ya. Oke, silakan dicoba. Silakan. Silakan dicoba. Yang pertama panggil domain mailnya, kemudian user yang dibuat login, ya berhasil login, kemudian bisa saling mengirim dan menerima pesan ya. Oke, oke. Juga gitu. Oke, tepuk tangan buat Antaresa ya. Oke, silakan lanjutnya. Lanjutnya yang sudah selesai. Oke, silakan Mas. Oke, sudah berhasil ya. Oke, cek di user berikutnya, user yang awal tadi ya. Oke, tepuk tangan buat Mas Panda ya. Sudah. Lanjutnya yang sudah selesai. Oke, silakan Mbak. Oke, tepuk tangan buat Mbak Arini ya. Oke, silakan dikumpulkan ya. Nanti saya akan panggil satu persatu ya. Silakan. Oke, terima kasih sudah berhasil menyelesaikan pekerjaannya semuanya ya. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, sudah selesai ya tadi ya. Nah, sudah berhasil mengirim dan menerima ya. Nah, kira-kira kita bisa membuat sebuah rancang bangun server di mana kita itu bisa memberikan sebuah layanan ya, layanan di mana user itu bisa saling berkomunikasi ya dari jarak jauh ya. Yang mana tadi di awal tadi kita sempat membahas bagaimana kalau kita berkirim surat tapi ketika kita sedang bepergian, yaitu menggunakan email ya, membuat email atau surat elektronik. Tapi pasti Anda bangga ya karena sudah membuat servernya sendiri ya. Kalau biasanya kita berlaku sebagai pengguna, tapi hari ini kita belajar bagaimana kita itu membuat servernya sendiri yang sudah kita implementasikan dengan sistem operasi Debian. Nah, terima kasih sudah berhasil menyelesaikan proyek hari ini ya. Kemudian terima kasih semua sudah sesuai prosedur ya, sesuai prosedur yang sudah saya siapkan di LKPD. Kemudian semuanya sudah berjalan juga dengan sebagaimana mestinya. Jadi semuanya bisa saling bertukar informasi dari user yang sudah Anda buat di mail server Anda. Mungkin itu Mas Mbak sekilas yang sudah berhasil kita selesaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah sesuai dengan prosedur, sesuai LKPD yang sudah kita siapkan. Kalau sudah cukup, mohon izin ya, karena jam kita sudah selesai. Saya minta tolong untuk salah satu membantu memimpin doa agar pembelajaran hari ini lebih bermakna, bermanfaat, dan berkah untuk kita semuanya ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita implementasikan tadi nanti bermanfaat untuk kita. Nah, mungkin itu. Silakan Mas dipimpin untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.